Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'a bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma. Saya ulangi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'as sifatil kamaliyati. Alhamdulillahi, bermula segala puji, lillahi, itu bagi Allah. Alhamdulillahi, bermula segala puji, lillahi, itu bagi Allah. Allazi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu. Allazi ja'alal ilma, yang telah menjadikan ilmu. Arba'as sifatil kamaliyati, paling tingginya sifat-sifat kesempurnaan. Saya ulangin lagi. Alhamdulillahilladzi, bermula segala puji, lillahi, itu bagi Allah. Allazi ja'alal ilma, yang telah menjadikan al ilma, ilmu. Allazi ja'ala, yang telah menjadikan siapa? Allazi, al ilma, akan ilmu. Arba'as sifatil kamaliyah, paling tingginya sifat kesempurnaan. Ya, jadi setiap kajian sebuah kitab pasti diawali dengan ucapan kata-kata hamdalah. Ya. Artinya kalimat ini adalah kalimat pujian kepada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah. Maka tatkala pengarang kitab ini memulai atau memberi preambul dari kitabnya, itu yang pertama diungkapkan kata-kata hamdalah. Ya, segala puji bagi Allah, allazi ja'alal ilma arba'as sifat, yang telah menjadikan ilmu itu arba'as sifatil kamaliyah, paling tingginya sifat-sifat kesempurnaan. Itu ilmu. Ya. Maka ada ungkapan begini, al ilmu anfa'u minal mal. Ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu akan menjaga kamu, wa anta tahrusul mal, sedangkan kamu menjaga harta. Makanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam tatkala dihadapkan kepadanya dua hal untuk memilih antara ilmu dan harta, tapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ilmu. Ternyata dengan ilmu harta akan bisa ikut. Sama halnya begini, orang menanam padi di sawah. Kalau orang tanam padi, rumputnya pasti ikut. Tapi tatkala orang tanam rumput, apakah padi ikut tumbuh? Tidak. Artinya apa? Padi itu diumpamakan ilmu. Rumput itu adalah harta. Artinya kalau orang itu lebih memilih ilmu, berarti harta akan ikut. Tapi kalau orang memilih harta, ilmu belum tentu ikut. Makanya ilmu ini arba'as sifatil kamaliyah, paling tingginya sifat kesempurnaan. Makanya kalau di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma
Ya, jadi yang akan diangkat derajatnya itu diantaranya adalah orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kita lanjut. Wa ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu dan saya bersaksi alla ilaha bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu yang tunggal, la syarikalah yang tidak ada sekutu, lahu baginya, bagi Allah. Wa ashadu dan saya bersaksi alla ilaha illallah bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Wahdahu yang esa, yang tunggal, la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa. Ya, saya baca lagi dari pertama. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa yang telah mengkhususkan, mengistimewakan alladzi khassa yang telah mengistimewakan, mengkhususkan man sa'a min ibadihi man kepada orang sa'a yang dikehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya min ibadihi dari hamba-hambanya bil ma'asiril hikmiyati. Ma'asir ya itu tulisannya kayaknya di kitab itu ada yang apa namanya bukan ma'asir itu bil ma'asiri bil ma'asiril hikmiyati dengan berbagai kelebihan. Ma'asir itu dengan berbagai kelebihan al hikmiyati yang berupa hikmah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashadu anna dan saya bersaksi anna Muhammadan bahwasannya Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, abduhu hambanya, wa rasuluhu dan utusannya, alladzi khossahu yang telah diistimewakan hu kepada Muhammad, yang telah diistimewakan kepadanya nyanya Muhammad Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyati, bijami'i dengan seluruh kamalati kesempurnaan al-ubudiyati sebagai hamba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa shalla dan sholawat
Mudah-mudahan menganugerahkan Allah. Wasalla dan bersolawat siapa Allah ala sayyidina Muhammadin atas penghulu kita Nabi Muhammad allazi mala'a yang telah memenuhi jiwanya, allazi mala'a yang telah memenuhi Allah jimala yang telah memenuhi jiwanya siapa Allah Ta'ala, qalbahu akan hatinya sallallahu alaihi wasallam. Min jalalihil a'la, jalla wa'ala, min jalalihi dari keagungannya al-a'la, yang maha tinggi, yang maha agung, agungnya keagungan, al-jalalul a'la, zalla wa'ala, yang maha tinggi dan maha agung. Nah, setelah pengarang kitab ini memuji akan keagungan Allah, akan tingginya ilmu sebagai sifatul kamaliyah, lalu dia mengucap kalimat syahadat. Artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Ya. Allazi khassa man sa'a min ibadihi bil ma'asiril hikmiyah. Jadi Allah yang telah memberikan keistimewaan, kekhususan kepada siapa saja dari hamba-hambanya, ya, dari berbagai macam kelebihan yang berupa hikmah. Di samping memuji kepada Allah, bersahadat kepada Allah dan kepada Rasul, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Jadi Allah yang telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan bi jami' kamaliyatil ubudiyah, dengan semua kesempurnaan sebagai seorang hamba. Karena Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, laulaka lamma khalaqtul af, kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, maka tidak akan kuciptakan alam jagat raya ini. Saking karena mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hamba yang paling mulia. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Wa ayyanahu dan menentukan hu kepadanya. Wa ayyanahu wa ayyana dan menentukan siapa Allah hu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, dari kebaikannya atau kebagusannya, pasoro masruron mansuron, pasoro maka jadi siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masruron, orang yang mendapat kebahagiaan, mansuron juga orang yang mendapat pertolongan.
wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi, dan kepada keluarganya, atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wasalikina ala nahjihi, wasalikina, dan orang-orang yang berjalan, wasalikina, dan orang-orang yang berjalan, ala nahjihi, di atas lintasannya. Di atas lintasannya maksudnya di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panalu, maka mereka mendapatkan, panalu, maka mereka mendapatkan, siapa alihi wa ashabihi wasalikin, panalu, maka mereka mendapatkan khairan wafiron, khairan wafiron, kebaikan yang banyak. Panalu, maka mendapatkan, siapa alihi wa ashabihi wasalikin, khairan wafiron, kebaikan-kebaikan yang banyak. Amma ba'du, ya, artinya setelah mengucap hamdalah, bersahadat kepada Nabi, kepada Rasul, juga bersolawat, juga kepada keluarganya, sahabatnya, juga orang-orang yang berjalan di atas lintasannya. Setelah itu pengarang kitab mengucap kalimat amma ba'du, artinya setelah itu semua diungkapkan. Amma ba'du fayaqulu, maka berkata, kecepatan enggak? Ya. Fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji, fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji, orang yang mengharap, gufrul masawi, yang mengharap apa? Ampunan dosa. Fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji gufrul masawi, orang yang mengharap ampunan dosa. Siapa orangnya? Muhammad Nawawi, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Fayaqulu, maka berkata al-murtaji gufrul masawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadza sarhun, hadza ini, maksudnya ini kitab ini. Ya, pengarang kitab mulai bercerita tentang kitab ini. Hadza sarhun, ya, kitab ini adalah merupakan syarah. Berarti kalau syarah ada matanya, ini syarahnya. Wada'tuhu alal kitabi, wada'tuhu, saya meletakkannya, alal kitabi, haja sarhun, ini kitab merupakan syarah. Wada'tuhu, saya meletakkannya
Alal kitabi, di atas kitab, al mustamili, yang mencangkup. Al mustamili, yang mencangkup. Alal mawaidi, atas nasihat-nasihat. Mawaid jama dari kalimat mauizatun, nasihatun, nasoih. Alal mawaidi, atas nasihat-nasihat. Lil alamah, bagi orang yang alim. Al hafiz, lil alamah al hafiz asy-syaikh. Ya, jadi kitab ini adalah syarah yang mencangkup di dalamnya nasihat-nasihat lil alama al hafidz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Lil alama al hafidz asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Ya, namanya nama kitab yang disarahnya itu, orangnya namanya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Asy-Syahir, yang dikenal, yang masyhur, Ibnu Hajarin al-Asqalani, dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Summa al-Misriyi, Asy-Syahir, yang lebih dikenal, yang masyhur, namanya disebut dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Summal Misriyi, namanya Ibnu Hajar al-Asqalani itu tempat kelahirannya Asqalan. Summal Misri, kemudian dia pindah ke kota Mesir. Taghammadahullahu ta'ala birahmatihi. Taghammadahu, mudah-mudahan mencurahkan Allah Ta'ala birahmatihi, dengan rahmatnya. Taghammadahullahu, mudah-mudahan mencurahkan siapa Allah Ta'ala birahmatihi, dengan rahmatnya. Amin. Ya, amin. Taqabbal. Jadi kitab Nasaihul Ibad ini adalah ya syarah dari sebuah kitab yang dikarang oleh siapa? Muhammad Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Jadi dari kelompok Syafi'i, ya, orang yang namanya panjang ini lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, ulama-ulama salaf itu sebenarnya ada dua nama Ibnu Hajar itu. Jadi ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar al-Asqalani itu lebih dominan pendalamannya dalam hal ilmu hadis. Tapi kalau Ibnu Hajar al-Haytami biasanya dominan ke ilmu fikihnya. Jadi ada dua Ibnu Hajar itu, Ibnu Hajar al-Asqalani yang ini kitabnya disarah dengan kitab Nasaihul Ibad, ada Ibnu Hajar al-Haytami. Wasamaituhu, dan saya memberinya nama. Wasamaituhu, dan saya memberikannya nama. Wasamaituhu, dan saya memberinya nama.
Nama kitab ini ya, nama sarah dari kitab yang dikarang oleh Al-Hafidz tadi, Nasoihal Ibad, dengan nama kitab Nasoihul Ibad. Artinya nasihat-nasihat bagi hamba, bagi hamba-hamba. Fi bayani alfajin munabbihatin alal istidadi liyaumil ma'ad. Kitab Nasoihul Ibad ini fi bayanin, di dalam menjelaskan, fi bayanin di dalam menjelaskan, alfazin lapad-lapad atau hadis-hadis asar, munabbihatin lapad-lapad hadis-hadis yang berkaitan dengan munabbihat, artinya peringatan-peringatan. Munabbihat sebagai peringatan-peringatan alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Ada yang baca alal isti'dad liyaumil mi'ad, ada. Sama aja. Boleh dibaca ma'ad, boleh dibaca mi'ad. Alal isti'dadi untuk bersiap-siap. Ista'adda yasta'iddu isti'dadan, ala isti'dad liyaumil ma'ad, untuk kembali kepada hari akhir, hari kiamat maksudnya. Liyaumil ma'ad, untuk hari kembali. Asal kalimatnya ada, ya'udu. Anak-anakku sekalian, jadi kitab Nasoihul Ibad ini nanti di dalamnya akan banyak bercerita tentang hadis-hadis yang terkait dengan apa sih persiapan yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya jalan hidup kita ini lurus. Agar supaya tujuan hidup kita ini betul-betul terarah. Maka oleh pengarang kitab ini, dalam kitab Nasoihul Ibad ini banyak dijelaskan tentang hadis-hadis terkait dengan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan akhir dari perjalanan hidup kita di alam dunia ini apa? Tujuan akhirnya adalah agar supaya akhir hayat kita ini menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Ya. Sebetulnya kata kunci kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah dalam hidup itu, kalau di Al-Qur'an itu apa? Kalau di Al-Quran itu innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, apa ya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahjanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya. Itu kata kunci kalau kita mau mendapatkan akhir hayat yang husnul khotimah. Kata kuncinya satu, apa? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Ya, istiqomah itu langgeng terus menerus dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Kalau orang sudah mampu istiqomah dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah, nanti tatkala dia menghadapi sakaratul maut, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahjanu. Nanti akan turun malaikat rahmat itu. Tatanazzalu alaihimul alla takhafu. Apa yang dibawa kabar oleh malaikat yang turun ke hadapan orang yang akan menghadapi sakaratul maut? Alla takhafu, jangan takut. Wa la tahjanu, jangan sedih.
Jangan takut, jangan sedih. Karena orang dalam situasi sakaratul maut itu ya amat sangat takut. Maka tatkala turun malaikat rahmat, ya karena membawa kabar berita, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Diberi kabar gembira tentang ya surga yang memang menjadi tempat yang dijanjikan Allah kepada dirinya. Jadi kata kuncinya cuma satu, istiqomah. Ya, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Jadi pekerjaan itu yang paling ya kalau sholat tahajud sekali 2 kali gampang. Ya, hatam Al-Quran sekali 2 kali gampang. Tapi yang sulit itu apa? Istiqomahnya. Ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Ya, yang namanya tadarus Al-Quran itu di mana-mana. Ya, di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah. Tapi apakah setelah pelaksanaan saum masuk ke bulan Syawal, tadarus masih berkelanjutan? Wallahu a'lam. Jadi tuntutannya adalah bukan cuma tadarus tatkala kita berada di bulan suci Ramadan, tuntutannya juga tadarus dilanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Itu namanya istiqomah terus. Ya, istiqomah itu nggak harus banyak. Ya. Nggak harus 1 kali baca 1 juz atau 1 kali baca 5 lembar, 2 lembar, tidak. Sedikit tapi terus menerus, berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Dan ini kata kunci apa tadi? Kalau kita mau mendapatkan husnul khotimah dalam ya di saat akhir kita menghadapi kematian. Nah, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Nasail Ibad pun ya terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Ya, persiapan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Ya, karena kehidupan dunia itu apa? Kalau kata ulama bilang itu ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Ya. Kalau yang namanya ladang itu tinggal tergantung si pemilik ladangnya. Mau ditanami apa ladang ini? Mau ditanami padi, pasti tumbuh padi. Mau ditanami pohon rambutan, pasti tumbuh pohon rambutan. Ya. Nggak mungkin orang tanam rambutan terus berbuah durian misalkan. Ya nggak mungkin lah. Ya, artinya apapun kebaikan yang kita tanam di alam dunia ini, kebaikan dan kejelekan, hasilnya juga seperti apa yang kita lakukan tatkala kita hidup di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan yang kita tanam, maka hasilnya juga akan baik. Tapi kalau yang kita tanam bukan kebaikan, kejelekan, kemaksiatan, dosa, hasilnya juga seperti itu. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, sekecil itu pula apa? Balasannya. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu juga semua ada ya balasannya seperti itu. Ya. Makanya kalau di dalam surah Yasin apa? Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim. Iya. Semua apa yang kita lakukan itu ya tercatat. Ya, kalau di dalam surah Al-Kahfi apa? Wa wudi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsoha wa wajadu ma amilu hadiran wala yajlimu rabbuka. Ayo, ini surah Al-Kahfi nih. Ya. Jadi tatkala nanti orang-orang itu dibangkitkan dari alam kubur, ya,
Dibangkitkan dari alam kubur, mereka semua diperlihatkan amalnya. Ya, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, yang besar yang kecil semua tercatat dalam catatan amal manusia. Makanya orang-orang kafir nanti akan kaget. Ya. Mali hadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yajlimu rabbuka ahada. Allah enggak berlaku zalim dengan hamba-hambanya, dengan kita semua. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sekecil apapun kejahatan, kemaksiatan akan dibalas dengan kejahatan. Lanjut. Wa as'alullahal karima wa as'alu, dan saya memohon. Wa as'alu, dan saya memohon Allah kepada Allah. Wa as'alu, dan saya memohon Allah al-karima, ya, yang maha pemberi. Ayan pa'a bihi, ayan pa'a, agar supaya bisa memberikan manfaat. Bihi, dengannya, dengan kitab Nasihatul Ibad ini, ya. Jadi si pengarang kitab bermohon kepada Allah agar supaya kitab karangannya ini bisa memberikan manfaat, ya, al muslimina, kepada orang-orang Islam, ya. Wa ayyaj'alahu jahiratan ila yaumiddin. Wa ayyaj'alahu, dan agar menjadikannya, siapa Allah, hu, kepada kitab ini, ya, jahiratan, sebagai simpanan, tabungan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin taqabbal ya karim. Jadi harapan dari pengarang kitab ini, ya, harapannya apa? Harapannya adalah, ya, Syekh Imam Nawawi berharap agar supaya kitab ini bisa memberikan manfaat. Buat siapa? Buat orang-orang mukmin. Dan juga agar supaya, karena kitab ini bermanfaat, berarti banyak memberikan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada si pengarang kitab, ya. Begitu. Jadi kalau kita menanam kebaikan yang dilakukan oleh orang, maka kebaikan itu pun akan menjadi bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Makanya kalau di dalam surah Yasin apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharahum wa kulla syai'in, iya. Artinya apa? Artinya bahwa dalam perjalanan hidup kita ini banyak asar yang kita lakukan, banyak bekas-bekas yang kita lakukan. Kalau si pengarang kitab ini membuat kitab ini adalah merupakan asar dari perjalanan hidupnya, yang dia berharap dengan asar ini akan banyak memberikan manfaat buat kaum muslimin, dan juga kembali manfaat itu kepada dirinya yang sudah berada di alam kubur. Makanya kalau membuat asar itu, buatlah asar yang baik. Apakah ada asar yang tidak baik? Ada. Ya. Ini yang laki-laki nih, kalau kamu di rumah buat pos ronda, terus pos rondanya buat main gaple. Nah, itu apa? Itu akan menjadi asar juga, tapi asar yang tidak baik. Kamu buat sesuatu itu digunakan untuk maksiat, maka tatkala kamu sudah wafat, dosa-dosanya juga akan terkirimkan. Ya. Makanya kenapa kamu dipesantrenkan ini? Ya, agar supaya di samping kamu ini menjadi waladun saleh, kamu juga menjadi asar. Asar buat siapa? Asar buat orang tua kamu kalau mereka nanti sudah berada di alam kubur. Asar inilah yang akan mengirimkan pahala-pahala
kepada orang-orang yang sudah berada di alam kubur, dari bacaan-bacaan doanya, dari bacaan-bacaan Al-Qur'annya, Fatihahnya. Karena orang yang sudah ada di alam kubur itu tidak berharap harta. Mereka nggak berharap rumah mewah, udah nggak ada harapan seperti itu. Yang mereka harapkan apa? Doa-doa, ya, bacaan-bacaan Al-Qur'an orang-orang yang masih hidup, ya. Mal mayyit fil qabri illa kal ghariqil mugawas. Jadi perumpamaan mayit yang udah ada di alam kubur itu apa? Kal ghariqil mugawas, seperti orang yang tenggelam yang mohon pertolongan. Tidak ada pertolongan di saat itu kecuali pertolongan dari siapa? Dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari istrinya kalau soleha, dari suaminya kalau suaminya soleh, ya. Jadi dari orang-orang yang hidup, harapan-harapan mereka semua itu. Nah, makanya pengarang kitab ini juga berharap agar supaya kitab ini menjadi asar, menjadi bekas dalam perjalanan hidupnya yang dimanfaatkan oleh banyak orang, dan manfaat ini akan bisa mengalirkan pahala buat dia yang sudah berada di alam kubur. Jadi pengarang kitab ini orang Indonesia ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Kalau sekarang itu letak daerahnya itu di Tanara. Tanara itu ya boleh dikatakan perbatasan antara Serang dengan Banten. Ya, daerah Tanara itu kelahirannya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Allah itu. Siapapun hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, mau beriman kek, mau tidak kek, semua dikasih. Dikasih apa? Dikasih nikmat. Ya, dikasih nikmat semuanya. Ya. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha Penyayang Allah itu tidak sembarang sayang. Hanya hamba-hambanya yang berimanlah yang disayang oleh Allah. Makanya sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pengasih, tidak pilih kasih. Penyayang, hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Watu sanu, dan disunahkan inda kulli umurin, inda betidai kulli umurin. Watu sanu, dan disunahkan inda betidai, ketika memulai. Watu sanu, dan disunahkan inda betidai, ketika memulai kulli umurin, setiap perkara. Ghairi muhakkiratin, perkara-perkara yang bukan perkara yang hina. Ghairi muhakkirat, ya, bukan perkara-perkara yang jelek, yang enggak, artinya bukan perkara-perkara yang hina. Yang hina itu artinya yang jelek. Jadi setiap perkara yang bagus, gitu maksudnya. Fa'in tarokaha, jikalau kamu meninggalkannya. Saya ulangin. Watu sanu, dan disunahkan inda betidai kulli umurin, ketika memulai setiap perkara atau urusan. Ghairi muhakkiratin, ya, yang bukan urusan yang jelek, yang hina. Fa'in tarokaha, jikalau kamu meninggalkannya. Fa'in tarokaha, jikalau kamu meninggalkannya. Nyahnya itu apa? Umur, kulli umur. Ghairi muhakkirat. Fi awaliha, pada permulaannya. Ata yakti, maka datangkanlah biha, dengannya. Fa'in tarokaha, jikalau kamu meninggalkannya, al umur, fi awaliha, pada awalnya.
ata datangkanlah biha dengannya, fi asnaiha pada pertengahannya. Fa'in tarokaha, jikalau kamu meninggalkannya, nyanya itu basmalah ya baca bismillah, fi awaliha pada permulaannya, ata datangkanlah biha dengannya dengan basmalah di awal itu bismillahirrahmanirrahim, fi asnaiha pada pertengahannya, bi kaulihi dengan ucapannya. Saya ulangin lagi, fa in tarokaha fi awaliha, jikalau kamu meninggalkannya, meninggalkan bacaan basmalah, fi awaliha pada permulaan umur ya, permulaan pekerjaan, ata biha fi asnaiha, maka datangkanlah biha dengannya dengan basmalah itu, fi asnaiha pada pertengahan umur, bi kaulihi dengan ucapannya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, fi awalihi pada awalnya, wa akhirihi dan akhirnya. Nah, ya terkait dengan apapun pekerjaan yang akan kita awali, yang akan kita kerjakan, maka awali semua pekerjaan-pekerjaan yang baik dengan baca bismillah. Ya, kalau pekerjaan yang nggak baik, ya misalkan mau mencuri baca bismillah, ya janganlah. Ya, kalau kamu mau memulai belajar, mau memulai mengaji kitab, ya mau memulai, pokoknya setiap perbuatan yang baik, awali perbuatan itu dengan bacaan bismillah, basmalah. Ya, kenapa? Karena perbuatan yang tidak diawali dengan bacaan bismillah itu bahwa akta. Ya, pekerjaan itu akan terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah. Ya, biar rahmat Allah itu terus meliputi setiap urusan-urusan kita, maka awalilah segala perbuatan yang kita lakukan yang baik-baik itu dengan bacaan basmalah. Kalau kita lupa bagaimana? Ya, kalau kita lupa di awal, ya kita ingat di tengah-tengah pekerjaan kita, maka bacalah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi nggak ada istilah tanggung udah keliwat, nggak ada. Ya, tanggung udah keliwat bacaan bismillahnya, tidak. Jadi kalau kamu terliwat bacaan basmalah di awal perbuatan kita, maka bacalah basmalah itu tatkala kita sedang melakukan pekerjaan kita. Sama ya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah itu, saking apa? Saking ya pekerjaan yang diawali dengan bacaan basmalah itu akan banyak membawa kebaikan. Ya, akan banyak membawa kebaikan. Alhamdulillahi, bermula segala puji lillahi itu bagi Allah, fi kulli hinin. Fi kulli hinin ay fi kulli waktin. Ay jamanin. Fi kulli hinin wa auqatin. Alhamdulillahi, bermula segala puji lillahi itu bagi Allah, fi kulli hinin pada setiap keadaan. Ai jamanin artinya setiap ya zaman, masa. Qalla au kasura, ya sebentar, au kasura ataupun lama, sedikit ataupun banyak. Ya. Fi kulli hinin wa auqatin, yang ada di kurung-kurung itu ya. Wawnya waw atop ke depan kalimat khin, wa auqatin dan setiap waktu, fi kulli hinin wa auqatin. Wahya dan dia,
Ajminatun mahdudatun. Wahya dan dia auqat, ya, auqat itu ajminatun mahdudatun, ya, masa yang terbatas, yang ada batasnya, ya. Wahya dan dia min atfi hosin ala amin, ya, itu atop dari kalimat yang hos ala amin kepada kalimat yang lebih umum. Ya sama, kehidupan kita di alam dunia ini juga apa? Ada batasannya. Makanya kalau di Al-Qur'an apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul. Setiap manusia itu, setiap yang bernyawa itu pasti akan, ya, menemui yang namanya kematian. Likulli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada batasannya. Nah, batasan kehidupan kita di alam dunia ini disebut dengan ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaq. Ya, kalau ajal sudah sampai, ya tidak bisa dikedepankan atau dikebelakangkan walaupun hanya sesaat. Karena memang apa? Kontrak hidupnya sudah habis. Kalau kontrak hidupnya sudah habis di alam dunia ini, ya manusia akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maka ungkapannya adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi azman dengan auqat, ya, kalau auqat itu waktu itu mahdud. Artinya mahdud itu terbatas, ada batasannya. Ya. Kayak kita waktu-waktu sholat kan ada batasan-batasannya. Nggak bisa kita misalkan sholat johor sampai dengan mau masuk atau jam 3 lewat 15 menit itu udah masuk waktu asar. Sedangkan waktu johor itu ada batasannya, ada habisnya. Begitu juga waktu asar, maghrib, isya, subuh, semua dibatasi dengan waktu, ya, dibatasi dengan waktu. Hidup juga sama. Hidup kita ini dibatasi dengan apa yang disebut dengan ajal. Ya. Hidup kita di dunia juga sama, mahdud. Ya. Hidup kita di dunia ini nggak bebas. Ya. Apa namanya? Bahwa Islam itu memang memberikan kebebasan kepada kita hamba-hambanya. Tapi kebebasan manusia itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Ya. Hurriyatul mar'i mahdudah bi hurriyati ghairihi. Jadi kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Contohnya begini, ya. Kamu punya rumah, di rumah kamu ada apa namanya salon speaker yang bagus. Lalu kamu karaokean di rumah kamu. Nah, suara karaoke kamu keluar, masuk ke dalam rumah orang, tetangga kamu. Sementara tetangganya sedang sakit gigi, marah nggak kira-kira? Ya marah lah, ya. Artinya apa? Iya, tatkala tetangganya datang ke rumah, marah-marah kepada kamu, ya, karaoke jangan kencang-kencang karena suaranya masuk ke dalam rumah saya dan saya sedang sakit gigi, misalkan begitu. Ya, artinya apa? Ya memang kita barang-barang kita, rumah-rumah kita bebas kan? Tapi kebebasan kita itu tidak bisa ya sebebas-bebasnya karena kita memang punya tetangga di samping kita yang juga kita harus hormati keberadaannya. Ya, artinya memang segala sesuatu itu ada batasan-batasannya. Mahdud, ya. Wassalatu ay al-atfu minallah. Wassalatu ay al-atfu minallah. Wassalatu dan salawat
Artinya kalimat sholawat ini al-atfu minallah, atop dari kalimat Allah, wa min ghairihi, dan dari yang lainnya. Ala rasulihi, atas rasulnya. Rasulnya itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kafatil khalqi, ala rasulihi, atas rasulnya, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk-makhluknya. Ya, jadi kalimatnya itu kalau yang dikurung-kurung alhamdulillah fi kulli hinin wa auqatin wassalatu ala rasulihi, begitu. Jadi yang di luar itu sarah dari kalimat-kalimat yang ada di dalam kurung itu. Ila kafatil khalqi asrafil khalqi, paling mulianya makhluk. Asrafil khalqi, paling mulianya makhluk. Wahwa kulluma, setiap sesuatu, wahwa, dan dia, kulluma, setiap sesuatu, aujadahullah, yang telah mewujudkan hu, kepadanya siapa? Allah Ta'ala, ala takdirihi, atas takdirnya, atas ketentuannya, ala takdirin, atas ketentuannya, ala takdirin, atas ketentuan, aujabathu al hikmata, aujabat, yang telah mewajibkan hu, kepadanya, al hikmata, akan hikmah. Wal baroyat ay al mahlukot, wal baroyat, dan ya makhluk-makhluk, maksudnya kita ini semua. Kullu ma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Ay al mahlukot, al baroyat ay bermakna al mahlukot, para makhluk-makhluk, mutlakon, secara mutlak. Mutlakon, secara mutlak, au allati fil ardi, atau allati fil ardi, yang ada di muka bumi. Ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Ya, pokoknya bukan cuma manusia, segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Kullu ma siwa Allah. Ya pohon, ya gunung, ya semualah. Ya binatang. Ai allati fil ardi, au allati fil ardi, atau allati fil ardi, yang ada di muka bumi. Fahiya, maka dia, ya kalimat tadi itu baroyat, min atfil muradib, dia itu atop muradib, kebalikan. Au min atfil khas alal am, atau sama halnya dengan atful khas alal am, mengatopkan perkara yang khusus kepada perkara yang am, yang umum. Ya, jadi baroyat itu pengertiannya bukan cuma makhluk, bukan cuma kita manusia. Jadi binatang masuk di situ, pohonan juga masuk di situ, gunung-gunung. Ya pokoknya segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini semua adalah makhluk ciptaan Allah.
Pak Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pak Sayyiduna maka penghulu kami. Pak Sayyiduna maka penghulu kami siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdulul khalqillah, paling utama-utamanya ciptaan Allah. Ya. Sayyidul khalqi, penghulunya para makhluk. Sayyidul khalaiqi wal basar, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullihim seluruhnya. Ya, kullihim seluruhnya. Hazihi ini, ya, ini baru pembukaan, ini belum masuk ke hadisnya. Hajihi ini ay al-mustahdharah. Al-mustahdharatu fi zihni. Hajihi ini ay al-mustahdharah, artinya yang disodorkan, yang dihadirkan, ya, kitab ini maksudnya kitab Nasrul Ibad ini fi zihni, di dalam apa namanya pikiran kita, pemikiran kita. Munabbihatun alal isti'dadi liyaumil ma'adi. Jadi kitab yang dihadirkan di depan kita ini semua, ya, kitab ini munabbihat, sebagai kitab peringatan, ala isti'dad, untuk bersiap-siap, liyaumil ma'ad, untuk menghadapi hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai artinya, maksudnya ala ta'ahubi li ajli waqti rujuk. Ai artinya ala ta'ahub. Ala ta'ahub artinya bersiap-siap. Li ajli waqti rujuk, untuk menghadapi waktu kembali, waktunya pulang. Ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Karena kita semua, ya, ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah, dan kita nanti juga akan kembali kepada Allah. Karena kita semua ini adalah milik Allah, nggak ada yang punya kita, nggak ada yang milik kita ini. Ya, jadi apapun yang ada dalam diri kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ini semua milik Allah. Ya. Artinya apa? Kita hanya sebagai apa namanya? Hak guna pakai gitu. Kalau dalam istilah apa namanya? Kehidupan dunia itu hak guna pakai namanya. Ya, jadi Allah titipkan kepada kita kedua tangan. Allah titipkan kepada kita kedua mata. Allah titipkan hidung, Allah titipkan kuping. Ini semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya titipan-titipan ini apa? Harus dijaga. Harus dijaga. Karena satu saat titipan ini akan diambil oleh siapa? Oleh yang menitipkan. Betapa kecewanya. Ya. Betapa kecewanya. Ini satu permisalannya. Betapa kecewanya andaikan kita menitipkan baju putih bersih kepada teman kita, begitu kita mau ambil, kok bajunya banyak kotorannya, kok bajunya banyak titik-titik hitamnya. Bagaimana perasaan kita yang menitipkan? Kecewa nggak? Pasti akan kecewa. Ya, pasti kecewa. Begitu juga Allah terhadap kita. Allah titipkan tangan dalam keadaan bersih, tidak berbuat dosa. Tatkala lahir, ya kullu mauludin yuladu alal fit. Semua dalam keadaan fitrah bersih, tangan bersih dari dosa, mata bersih dari dosa, telinga bersih dari dosa,
mulut bersih dari dosa. Nah, satu saat ya, tatkala dititipkan bersih, tuntutan Allah tatkala mengambil barang ini dari kita juga dalam keadaan bersih. Makanya amat sangat kecewa Allah tatkala mengambil apa yang ada pada badan kita ini dalam keadaan kotor. Jadi kita hanya sebatas hak guna apa? Nggak ada yang kita miliki. Nggak ada istilah ini tangan saya. Ya, manusia itu kan apa sih istilahnya itu? Apa? Orang yang istilahnya cuma sebatas aku gitu. Ini tangan aku, ini kuping aku, ini mulut aku. Ya. Sampai telur, ya. Apa dia bilang? Ini telur aku. Padahal yang nelor ayam. Ya, tapi dia bilang ini telur aku. Ya, manusia memang begitu sifatnya, mengaku-ngaku apa-apa yang sudah ada pada dirinya, termasuk ya jasad anggota badan ini diakui adalah milik dia. Tapi ini semua adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita makhluk manusia Allah ciptakan ke alam dunia ini kan cuma satu tuntutannya apa? Tuntutannya adalah agar supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, makanya kita harus kembali kepada dasar diciptakannya kita. Apapun yang kita lakukan di alam dunia ini semua harus bernilai ibadah. Jadi ibadah itu enggak tok salat, ibadah itu enggak tok puasa, ibadah itu enggak tok haji, enggak tok zakat. Apapun perbuatan kita di alam dunia ini, kalau kita awali dengan awal yang baik, tadi dengan bacaan bismillah, semua akan bernilai ibadah. Kamu nuntut ilmu dari kamar ke kelas, berangkat baca bismillah, itu bernilai ibadah. Bukan cuma menuntut ilmunya, jalannya kita ke tempat di mana kita menuntut ilmu itu menjadi ibadah. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan apa? Menjadi kifarat. Kifarat apa? Penghapus dosa-dosa Makanya jangan malas-malas ini yang perempuan-perempuan ya yang datang dari jauh, agak jauh ya. Itu langkah-langkah kamu ke masjid ini berapa puluh langkah itu? Ya, akan menghapus dosa-dosa kamu sekalian. Akan menjadi kifarat penghapus dosa-dosa kita semua. Makanya dalam apapun yang kita lakukan semua niatkan dengan niat ibadah. Jadi semua tatkala kita bangun tidur sampai kita tidur kembali semua bernilai ibadah. Tidur juga akan bernilai ibadah. Kapan? Tatkala tidur kita itu diawali dengan bacaan doa. Jadi sepanjang kita tidur, kita tidak berbuat apa-apa, bahkan terkadang kita mimpi-mimpi yang enak, mimpi-mimpi yang indah, itu pun bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang intinya adalah tanamkan niat yang baik dan awali semua perbuatan kita itu dengan membaca basmalah. Lanjut. Sampai jam. Hei. Sampai jam 5 dikit lagi. Kamu kan pulangnya dekat, saya lebih jauh. Ya, saya jauh. Ya. Dah. Buat saya sampai jam 6 juga nggak ada masalah. Ya. Ya kan kamu makan kan tinggal makan, tinggal ngambil di di dapur itu. Nggak pakai harus jalan keluar beli, enggak kan? Ya makan yang ada aja. Dah sampai titik, kalau nggak sampai titik nggak ini belajar nih. Li adli waqti ruju ilallahi ta'ala fa inna sesungguhnya minha ay al munabbihat fa inna sesungguhnya minha darinya nyahnya ay al munabbihat
Ya, dari peringatan-peringatan itu ma yakunu masna, ada yang bersifat dua-dua. Ma yakunu masna, ada yang bersifat dua-dua. Ai artinya zaujaini. Ya, diistilahkan begitu. Jadi memang kitab Nasoihul Ibad ini unik. Uniknya kenapa? Dia tidak membahas seperti kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain kan bab per bab. Bab ini menjelaskan tentang misalkan dosa besar. Bab ini menjelaskan tentang orang-orang yang masuk neraka. Ini tidak. Jadi dalam kitab ini nanti hadisnya itu akan diurut, ya. Yang pertama hadis yang menerangkan tentang dua perkara. Itu habis, ganti bab baru, hadis yang menjelaskan tentang tiga hal. Sampai akhir kitab ini menjelaskan tentang 10 hal, ya. Makanya ini Nasoihul Ibad ini bagus nih. Ya, hadis-hadisnya buat bahan ceramah, buat bahan khotib. Ya, bagus. Ma yakunu masna ay zaujaini. Ya, dua perkara. Ya, atau diistilahkan dengan zaujain itu artinya apa? Ya, laki perempuan, suami istri. Wa minha ma yakunu sulasian. Nanti ada juga ya peringatan itu yang terkait dengan sulasian, tiga perkara. Ila tamamil asroh, sampai sempurna nanti bab yang terakhir adalah bab ya yang 10 begitu. Wa jumlatul maqalat, ya, wa jumlatul maqalat, dikit lagi sampai titik, nanti sampai bahasan hadis yang pertama, ya. Wa jumlatul maqalat, dan jumlah makolahnya mi'atani wa arba'a asrota. Ada berapa itu? 214 makalah. Al-ahbar khamsatun wa arba'una. Ahbarnya itu ada khamsatun wa arba'un, ada 45 yang berupa khabar. Yang berupa makalah itu ada 214. Ini kitab ini isinya yang berupa ahbar ada 45, wal bawaki, dan sisanya ya asarun itu berupa asar. Jadi asar itu nanti bisa qaulu sahabah, bisa qaulu tabi'i atau tabi'in. Ya, asar namanya. Wal bawaki asarun. Ya, wallahu alam bishawab.